Selamat pagi, salam semangat sahabat properti dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Mas Reno di program Ngobar. Masih bersama narasumber kita, Bang Edo. Kali ini kita dalam program Q&A, jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Instagram Mas Reno Property berkaitan dengan basicnya atau skillnya dari narasumber kita, gitu. Nah ini sudah masuk 3 pertanyaan, Bang, gitu. Pertanyaan yang kita pilih dari beberapa pertanyaan, tapi sudah mewakili beberapa pertanyaan, gitu. Nah, yang pertama, saya bacakan pertanyaan dari @taufikurrohman74. Pertanyaannya, mau tanya Bang Edo, gitu. Nah, dengan program yang digulirkan oleh pemerintah, DP 0%, katanya berlaku di bulan Maret, itu seperti apa sih, gitu. Boleh dijelaskan, Bang Edo? Oke, terima kasih Bang Reno. Ya, jadi memang lagi viral ya, karena pemerintah meluncurkan satu program DP 0%. Gitu. Tapi bagaimanapun ini ada syarat dan ketentuan sebenarnya. Tidak semuanya ya. Tidak semua orang bisa menerima DP 0%. Karena berkaitan dengan resiko. Betul. Bank juga punya resiko ya kalau menggelontorkan DP 0% itu. Nah, DP 0% ini sebenarnya pemerintah itu tidak semua segmen, termasuk yang harga di atas 1 miliar itu agak berat untuk DP 0%, kecuali itu dari developernya sendiri ya yang mensiasati. Nanti saya kasih tip. Sebenarnya bisa nggak sih developer mensiasati membantu konsumennya DP 0%? Nah, ada caranya. Cuman kita jelaskan bahwa yang dari pemerintah dulu. Pemerintah sebenarnya yang angka aman untuk pemerintah untuk DP 0% itu harga rumah di 400 juta. Jadi tidak semua segmen gitu. Itu pun dia akan melihat dari penghasilan gitu. Tetap berlaku yang namanya BI checking gitu. Kalau dia tidak aman ya tidak bisa. Gitu. Jadi kalau misalnya konsumennya punya karakter yang sudah terbaca sama bank, itu nggak bisa masuk tetap gitu. Kemudian ada skala prioritas. Skala prioritas oleh pemerintah adalah yang pekerjaannya itu income-nya tetap. Income-nya tetap itu rata-rata. Walaupun dia bekerjanya maksudnya bekerjanya di perusahaan swasta gitu. Ya, ada masalah ya. Ya, jadi segmennya adalah sebenarnya lagi-lagi ke karyawan, tapi bukan berarti wirausaha nggak bisa, tetap nanti berlaku SOP standar operasional prosedur bank untuk investigasi dan mitigasi calon konsumennya, calon pembeli atau calon yang akan KPR itu sendiri. Jadi kalau misalnya karyawan dia punya penghasilan let's say 10 juta gitu, itu saya rasa untuk DP 0% pemerintah itu bisa gitu. Tapi itu hasil investigasi dari pihak analis bank gitu ya, itu memang memenuhi syarat gitu, memenuhi syarat dan itu diberikan DP 0% karena itu persyaratan yang untuk mereka aman, karena ini bank pun mesti punya daya tahan ya, walaupun pemerintah menggulirkan program DP 0%, tapi dari sisi bank sendiri mereka tetap harus menjaga kesehatan bank, stabilitas untuk keuangan mereka gitu. Intinya sebegitu untuk dari sisi pemerintah gitu. Itu DP itu termasuk yang biaya yang timbul untuk sebagai atau bisa sering disebut biaya KPR, itu di luar dari itu, Bang ya? Iya. Jadi DP 0% ini sebenarnya lebih kepada cara mengikat gitu kan, bahwa si konsumen ini kalau dia pakai DP ke developer itu lebih punya tanggung jawab sebenarnya ketimbang dia nggak punya DP gitu. Nah, dengan dia memberikan DP kepada developer itu artinya kalau dia bank memberikan ini lebih punya trust kalau konsumen itu punya DP
Gitu. Ini lebih kepada ini subsidi pemerintah ya, bantuan pemerintah gitu untuk menghilangkan resiko itu tadi. Betul. Gitu. Tapi sebenarnya dari sisi analis bank itu yang punya DP itu lebih memungkinkan untuk diberikan ketimbang yang tidak punya DP. Karena itu sudah mengikat. Ketika dia memberikan uang kepada developer, itu ikatan sudah terjadi. Gitu, tidak terjadi. Yang akan terjadi maksudnya. Oke, nah, kenapa di luar program pemerintah ada developer-developer yang memberikan benefit DP 0%. Nah, ini sebenarnya trik aja. Sebenarnya ini cuman kita sama sahabat properti yang tahu ya, gitu. Ya, yang menonton ini. Arti ini lebih kepada developernya. Developernya ini orangnya bijak, pengen membantu. Apalagi harga properti itu sebenarnya di bawah rata-rata harga properti yang lainnya. Nah, itu bisa membantu konsumen DP 0% asalkan si developer melihat si calon pembeli atau calon buyer ini punya kemampuan yang cukup gitu. Rekodnya juga bagus gitu. Rekodnya bagus, dia bisa membantu gitu. Bagaimana caranya DP 0% itu? Nah, contoh kayak beberapa properti seperti di selatan Jakarta ya tadi, Jatiloka Residen itu kan harganya sebenarnya dengan lingkungan itu harganya 1,8 miliar untuk di lingkungan ini kalau kita mau keliling, tapi bisa 1,4 gitu. Jadi ada spare sebenarnya, ada spare kalau misalnya itu ada kenaikan 110%, artinya ada beban untuk developer untuk memberikan subsidi DP 10%. Itu dengan angka sebenarnya itu jadi 110% dari harga yang sekarang. Nah, kalau itu diproses ke bank dengan harga 110%, itu let's say 10% itu menjadi harga DP, sebenarnya bank memberikan DP 0%. Gitu. Ini hanya trik gitu. Karena memang harganya sebenarnya lebih dari 110%. Betul. Gitu. Contoh kayak 1,4, kalau 110% kan ada penambahan 140 juta. Nah, jadi harganya sebenarnya 1 miliar 540 juta. Gitu. Nah, sementara harga 1,8 kalau daerah sini 1,8. Taruhlah dia nggak usah ngikutin harga pasar, tetap di harga 1 miliar 540. Nah, dengan syarat DP 0%. Artinya DP 10%. Artinya konsumen membayar 90%, tapi 90% itu harga 1,4. Nah, harga aslinya 1,4 yang sebenarnya dikasih oleh developer. Artinya developer memberikan diskon 10% di situ. 1,4 M itu harga aslinya, tapi bank mencairkan hanya 90%, karena 10%-nya sudah disubsidi oleh developer. Tapi bagaimana caranya supaya itu sesuai dengan analisa pihak bank atau standar SOP bank? Misalnya bank tetap mensyaratkan DP 10%. Gitu. Karena dia tahu nih konsumennya bertanggung jawab, bisa mampu, ya si developernya ini punya trik ya. Trik misalnya DP-nya, yaudah coba saya bantu DP-nya. Dia yang akan memberikan DP-nya sendiri gitu kan. Nah, itu triknya itu yang untuk lebih kepada membantu. Tapi di sini konsumennya akan dipastikan dulu aman atau tidak, bekerja atau tidak. Tetap akan melakukan namanya QIC, Know Your Customer, dicek betul-betul bahwa ini betul-betul pengen punya rumah. Jadi akhirnya 100% pembiayaan bank kepada konsumen. Nah, karena DP tadi 10% itu disubsidi oleh developer. Tapi sebenarnya secara aturan itu dari bank itu memang sudah menentukan ya. Nah, DP banknya itu, DP 10% gitu. Karena apalagi di rumah di atas 1 miliar udah pasti diminta syarat pakai DP-nya. Nah, ini cuma bocoran aja ya, bocoran. Makanya siasat developer ya gitu. Itu kalau developernya developer baik hati gitu ya. Ya memang dia
trust dengan konsumen, betul lah. betul. Artinya dia memberikan DP 0% itu karena tahu recordnya konsumen dan kesungguhan konsumen itu untuk punya membeli rumah. properti. Gitu Tapi dia sudah pasti KYC sudah berjalan atau bersama apa namanya know your customer itu standar cara untuk pengen tahu kegiatan konsumen bekerja di mana, tinggal di mana, keluarganya apa, itu tetap berlaku. Betul. Artinya selain bank juga ada investigasi developer sendiri ya. Betul, ya. betul. Oke. Ya, makasih Bang Edo untuk penjelasannya. Terus pertanyaan yang kedua ini dari @azirman33.pspers gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menentukan penghasilan kita cukup atau tidak untuk mengajukan kredit rumah? Oh, oke. Yes. Pertanyaan bagus. Sebenarnya bagaimana sih penghasilan kita ini cukup nggak untuk kita mengajukan pinjaman ke bank? Kira-kira begitu ya. Kadang kan konsumen itu pengennya carinya rumah yang lokasinya strategis, gampang dijangkau, tapi dia tidak melihat secara kemampuan dia. Ya, sekarang gini, yang dilakukan pertama kali oleh konsumen adalah mengetahui dulu cicilannya. Nah, jadi dia biasanya kalau dari developer itu dapat price list. Betul. Dapat price list, ada jangka waktunya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun. Nah, di situ ada price list cicilan per bulannya, walaupun itu bentuk sifatnya simulasi atau dalam tanda kutip cuman baru bukan kepastian ya, baru gambaran itu, tapi dia juga bisa menghitung. Contoh di sana cicilan biaya KPR-nya misalnya 15 tahun itu 6 juta per bulannya, 15 tahun 6 juta. Berarti sebenarnya tinggal dikali 3-an aja. Dikali 3 itulah sebenarnya jumlah penghasilan konsumen. Itu kalau 6 juta persennya ya. Ya, 6 juta kali 3 berarti 18 juta. Nah, 18 juta inilah penghasilan si konsumen baik sendiri maupun joint income. Jadi kalau dia bekerja sendiri 18 juta. Kalau dia berdua 18 juta itu penghasilannya. Bagaimana kalau dia punya utang? Nah, pertanyaan berikutnya begitu. Contoh dia punya cicilan mobil. Betul. Cicilan mobilnya 4 juta. Nah, nggak bisa dihitung seperti itu tadi. Dia harus kurangin dulu hutangnya. Penghasilan kotor dikurangin utang. Contoh dari 18 juta itu dia kurangin 4 juta. Berarti tinggal 14 juta. 14 juta ini tinggal dibagi 3. Gitu, dapatnya berapa? Misalnya cuma dapat 4,5 ya, 4,8 lah. Ya, 4,5 atau 5 juta lah ya, gampang nyebutin 5 juta. Itu cicilan yang sebenarnya pas. Maksimal dia harus cicil segitu ya. 5 juta. Ya, contoh berarti nggak pas di harga ini, atau jangka waktunya bisa dipanjangin lagi. Kalau umurnya masih masuk, jangka waktunya harus dipanjangin. Misalnya tadi 15 tahun. Oh, ternyata di 20 tahun cicilannya masuk 5 juta. Berarti jangka waktunya itu biasanya tahun. Maksimal berapa, dihitungnya berapa, di usia berapa, Bang? Nah, bank biasanya batas usia kreditnya itu, akhir kredit itu usia 55 tahun sampai 60 tahun. 60 tahun masih bisa? Masih 60 tahun. Itu biasanya ada ketentuannya, ketentuan tertentu untuk usia akhir kredit 60 tahun. Jadi 55 sampai 60 tahun. Karena mungkin nggak semua perusahaan dia memberikan pensiun di usia 55. Ada yang sampai 60, bahkan ada yang lebih. Biasanya itu dari bank meminta surat keterangan. Surat keterangan dari perusahaan bahwa dia surat pernyataan bahwa dia pensiun di usia 60 tahun. Nah, itu untuk tambahan berkas gitu oleh pihak bank. Gitu. Kira-kira gitu jawabannya. Oke. Sudah terjawab mungkin. Terus selanjutnya pertanyaan terakhir ini, Bang. Tadi kan berkaitan dengan kemampuan kalau mau mengambil rumah. Terus kalau sekarang lebih ke syaratnya itu biasanya apa saja sih, Bang, gitu loh. Kalau misalkan dia udah ternyata saya mampu nih cicilan 3 juta atau 4 juta karena penghasilan saya 12 juta gitu. Nah, jadi apa aja nih syaratnya yang harus dipenuhi gitu. Jadi ini sekaligus buat edukasi juga buat sahabat properti. Jadi ketika mau ngambil rumah itu
secara kemampuan mungkin udah lewat lah ya, udah mampu gitu. Ya. Cuman kadang ada kendala di syarat nih gitu kan. Jadinya jadi apa ya? Jadi salah satu hambatan juga untuk bisa ngambil rumah gitu. Boleh Bang? Ya, yang pertama adalah karena kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia, dia punya identitas. Betul. Sebagai warga negara, yaitu KTP. Itu mutlak ya. Udah pasti WNI ya Bang ya? WNI, mutlak punya KTP. Jadi KTP sesuatu yang nggak boleh nggak, karena nanti syaratnya pertama kali BI checking juga harus pakai KTP. Karena setiap orang yang mau KPR itu akan di BI checking. Apalagi sekarang udah harus eKTP Bang ya? Betul, jadi harus ada eKTP-nya, dua-duanya suami istri itu dilampirkan. Kemudian yang kedua adalah dia orang Indonesia yang taat pajak. Nah, yang kedua dia harus melampirkan NPWP. Harus, kalau dia nggak bayar pajak nggak bisa gitu tuh. Gitu karena pemerintah mendapatkan uang dari penjualan properti atau dia penghasilan dia bekerja itu dari pajak gitu. Jadi harus melampirin NPWP. Bahkan ada tambahan kalau sebagai karyawan tuh ada SPT PPh 21 gitu ya. Gitu. Nah, walaupun masih baru gitu Bang. Sebenarnya yang mutlak itu NPWP tadi. Iya, maksudnya untuk NPWP-nya itu misalkan dia baru buat nih beberapa bulan yang lalu. Sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya kalau bukan nggak apa-apa ya. Salah satu syarat lainnya adalah untuk apply KPR tuh bank kan pengen punya rasa aman. Betul. Yaitu dia bekerja minimal 1 tahun atau minimal 2 tahun. Jadi kalau dia bekerja 1 tahun udah pasti ada NPWP-nya. Betul. Jadi kalau sudah dia bekerja 1 tahun itu nggak mungkin nggak ada NPWP. Itu pasti dimintain NPWP-nya ya. Kemudian kalau dia sudah berkeluarga, dia itu akan wajib melampirkan bukti dia sudah berkeluarga, buku nikah dan kartu keluarganya. Nah, gitu tuh. Nah, itu satu paket itu sudah KTP, NPWP, kartu keluarga, akte nikah. Berikutnya adalah dia membuktikan dia punya penghasilan. Nah, kalau dia bekerja, melampirkan slip gaji. Slip gajinya dilampirkan, itu paling tidak 3 bulan terakhir. Nah, itu untuk memberikan kepastian bahwa benar gajinya itu ada dan ditransfer, bank pun meminta rekening tabungan 3 bulan terakhir. Nah, ini juga paket. Kalau dia punya penghasilan harus dibuktikan itu slip gaji 3 bulan terakhir, rekening tabungan 3 bulan terakhir. Ditambah lagi surat keterangan bekerja gitu. Jadi diterbitkan dari kantor bahwa dia bekerja di perusahaan dan masih aktif. Iya. Nah, diterbitkan surat keterangan bekerja di kantor itu. Nah, ini kalau dia sebagai karyawan. Kalau dia sebagai wira swasta membuktikan dia punya usaha, dia harus ada surat izin usahanya. Itu harus dibuktikan. Kemudian rekening koran usahanya itu aktif gitu ya, putaran keuangan aktif dilampirkan 3 sampai 6 bulan terakhir gitu. Ada neraca keuangan yang harus dilampirkan, neraca keuangan. Ini satu paket juga kalau dia sebagai wira swasta. Surat izin usahanya tadi. Bahkan untuk PT perusahaan terbuka itu ada akte notaris, tempat tinggalnya, dia tinggal di mana gitu kan, ada akte tempat tinggal tempat tinggal, kemudian izin, ada Kemenkumham, perusahaan itu memang resmi gitu kan. Nah, itu syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh yang ingin mengajukan KPR. Tapi sebenarnya KPR ini bukan sekedar untuk konsumen yang punya syarat, yang pemilik properti pun punya syarat juga. Artinya si pemilik properti harus membuktikan bahwa dia punya sertifikat hak milik SHM. Karena syarat untuk KPR ini sertifikatnya harus sah gitu, SHM atau SHGB. Itu dua-duanya harus dibuktikan. Kemudian legal bangunannya, izin mendirikan bangunan. Berikutnya adalah dia sudah bayar pajak gitu. Nah, ini harus dibuktikan. Oke, itu aja sih. Jadi syarat-syaratnya, jadi baik karyawan maupun wirausaha, dia itu persyaratannya kira-kira. Jadi memang harus terkait semua ya, antara persyaratan konsumen, data pribadi, data pekerjaan, dan juga persyaratan dari developer. Itu tadi kaitan dengan kelegalan ya, kelegalan legalitas yang dijaminkan tadi ya. Kayak tadi PBB ya, pajak bumi bangunan itu harus dibayar oleh pemilik properti.
gitu. Biasanya kalau yang menjadi kendala konsumen itu yang pernah abang alami itu apa bang? Untuk kendala konsumen nih untuk di data sendiri. Ya sebenarnya pertama yang paling banyak, bukan paling banyak ya, konsumen itu dia sudah punya hutang sebelumnya, sudah punya hutang di bank-bank sebelumnya. Mungkin tadinya dikit-dikit tapi sebenarnya banyak juga, atau sebenarnya kadang-kadang dia terlambat cuman beberapa hari, itu mempengaruhi juga. Bank juga kan benar-benar pengen cari aman kadang-kadang. Betul. Dia cuman ada cicilan di leasing, di motor, di mobil. Kalau dia ada telat-telat itu mempengaruhi untuk disetujuin oleh pihak bank. Itu satu. Dari BI checking namanya kan. Kemudian dari penghasilan. Nah, penghasilan kalau nggak cukup, bank juga nggak mau turun plafon, bahkan nggak disetujuin. Artinya kalau dia cicilan 6 juta, gajinya ternyata 6 juta nggak masuk, udah pasti. Kalau dia memaksain harus BP-nya harus besar, gitu. Nggak bisa di situ. Itu salah satu. Oke? Gitu ya. Oke. Terima kasih banyak untuk Q&A kali ini. Terima kasih juga kepada 3 pertanyaan, kepada @taufikurrahman74, @azirman33pspes, dan juga @santika_diska gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung lagi Bang Edo dengan sharing-sharing lainnya gitu, yang pasti bisa bermanfaat untuk sahabat properti ya. Oke, terima kasih sahabat properti. Terus ikuti channel saya Mas Reno Properti, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan loncengnya agar selalu dapat update video terbaru saya ya. Terima kasih, selamat pagi, salam semangat sahabat properti. Terima kasih Bang Edo. Sama-sama Bang Reno.